Masuk akal tidak orang dibakar bisa hidup? Tidak mungkin. Kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api yang besar, keluar kedinginan. Musa, Fir'aun bikin kepres. Perempuan hamil, kalau dia melahirkan, laki-laki bunuh. Musa lahir kecil, laki-laki. Justru masuk ke rumahnya Fir'aun, dibesarkan dalam rumahnya Fir'aun, padahal Fir'aun mau membunuh itu anak. Kalau Allah yang mau, segala caranya Allah selamatkan. Kecil ini urusan dunia, kecil kalau Allah mau. Maka saudara-saudaraku yang hadir, mau jadi bupati, mau jadi PNS, jangan kau sogok rakyat, lebih baik kau sogok Allah, perbaiki sholatmu. 2020 sampai 2022 ada pengumuman yang selalu kita dengar. Jaga jarak, pakai masker, jangan berkumpul, cuci tangan. 2 tahun selalu diumumkan di masjid dan tempat keramaian lainnya. Kenapa? Masker waktu itu penting, sehingga hampir tiap hari kita dengar pengumuman itu. Sekarang masih ada pengumuman itu, Bu? Masih ada? Tidak ada. Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat yang saya bacakan tadi, sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat khatib bacakan, jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Menteri. Bukan saya bilang Pak, jangan dulu, baru dilantik. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Belakang sedikit. Ayat ini Allah ingin sampaikan, Pak PJ, Pak Menteri, Dasat, hati-hati kamu. Ngakumu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa bawa mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Allah ingatkan, hati-hati kalian, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, Bu, kalau ibu terima 300.000 miskin tidak? Kaya tidak? Ibu-ibu terima 300.000, 500.000 kaya? Tidak. Bapak-bapak tolak 300.000 miskin? Tidak. Namun yang pasti, ketika kau terima uang sogok, itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Tidak bisa jadi anggota DPR. Anakmu yang jujur tidak bisa jadi wali kota, tidak bisa jadi bupati dan gubernur. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Maka ibu, kalau kau cinta Aceh, mulai 27 November ini, buktikan jangan terima uang sogok. Bisa ibu? Bisa. Dia bilang, Ustadz, serangan fajar. Bukan serangan fajar ini Ustadz. Apa? Sedekah subuh. Bu, ibu, bisa menolak serangan fajar? Bapak-bapak bisa tolak serangan fajar? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka yang mengatakan tadi bisa dan berkhianat, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bapak-bapak juga pegawai negeri, jangan nyogok menjadi pegawai Pak. Yang merusak negara kita ini bermula dari sogoknya kita ketika mau masuk ke dalam suatu instansi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding ibu, mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Ah, ibu-ibu dulu, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu emak-emak, ras terkuat di bumi. Sen kanan tak belok-belok. Ayo salawat bu, yuk. Salatullah
ala toha. Ayo dek, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Oke, sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak, yuk. Ayo, salawat semua, yuk. Salatullah Masya Allah ala toha. Salatullah ala yasin habibi. Masya Allah, nilainya 9,7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Menteri Desa dan Ekonomi Kreatif yang hadir di tempat ini, Pak PJ, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada enggak saya mau kasih hadiah? Ada enggak? Bapak-bapak, ada enggak saya mau kasih hadiah? 100.000. Ini beda uangnya Wakapolda dengan uang Ustadz. Ada? Ada yang mau? Ada? Ayo jangan malu-malu, saya kasih hadiah. Nah kalau gitu adik kecil, nih sini nak, sini maju sini cepat. Oh kau masuk YouTube-nya Pak Ustadz ini. Nah, siapa namamu nak? Syahril. Siapa? Syahril. Umur? 2 tahun. 12 tahun. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, siapa nama pemain sepak bola yang kamu kenal? Siapa? Nggak ada kenal pemain sepak bola. Ronaldo. Siapa lagi? Oh, berarti luar biasa anak-anak orang Aceh ini. Ya, kemudian sudah kalau begitu dapat hadiah 100.000. Ya. Ini yang wartawan ini saya mau tanya. Nah, ini wartawan. Nah, kau sini, kau sini kau sini. Ini wartawan. Nah, sini. Nah, ya. Siapa nama Dek? Fikri, Pak. Fikri. Umur 36. Oke, sekarang mau enggak hadiahnya Ustaz Dasar? Mau, Ustaz. Oke, siapa pemain sepak bola yang kamu kenal? Del Piero. Siapa lagi? Bang. Oke, PSSI yang main sebentar malam? Yang termal. Ya. Pokoknya Lionel pemain dunia? Oh, Ya. Ronaldo, Messi, Oke, siapa nama presiden yang diganti kemarin? Pak Jokowi, Nah, sekarang siapa nama presiden kita? Pak Prabowo. Sekarang siapa nama PJ? Hai. Ya, siapa nama penceramah? Pak Dausan. Oke. Nah, sekarang ini hadiahmu. Masih, Ustaz. Oke, jangan dulu pergi. Sekarang saya tanya, Dek, berapa anaknya Nabi? Nabi ada 1, Anak Nabi, bukan anak kamu. Anak Nabi berapa? 2, Ustaz. 2. Oke. Siapa anak pertamanya? Siapa, Ustaz? Tidak tahu juga. Kalau begitu, berapa anak tirinya Nabi? Tidak tahu juga. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ini hadiah untuk kau. Pak, ibu-ibu, siapa nama istri keduanya Nabi? Siapa nama istri ketiganya Nabi? Ayo, saya yakin kalau ada kepala dinas saya tanya di sini, pasti ada yang tidak tahu. Ya kan? Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu maulid. Bayangkan anak-anak kita, Pak. Ini anak di sini ya masih terisolasi mungkin dari sehingga banyak tidak tahu pengetahuan tentang bola. Tapi kalau ada saya tanya di negara tempat-tempat lain, dia hafal Ronaldo, dia tahu Lionel Messi, dia tahu Lee Min Ho, dia tahu pejabat-pejabat kita. Begitu ditanya berapa anaknya Nabi? Siapa anak pertamanya Nabi? Demi Allah, Pak PJ, Pak Menteri, Pak Dasat, demi Allah dia tidak akan cari kamu nanti di padang mahsyar. Dia tidak akan cari dan tidak akan peduli kepadamu. Satu manusia yang peduli dia mencari umatnya. Ya Jibril, aina ummati? Jibril, mana umatku? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya Muhammad ketika ditanya anaknya kau tidak tahu, ketika ditanya istrinya kau tidak tahu, ditanya cucunya kau tidak tahu. Apa yang kau andalkan untuk mengenal nabimu? Zaman saya kecil, saya sudah kenal Nabi. Kenapa? Orang tua kita memperkenalkan sejarah Nabi dari kecil. Inilah pentingnya maulid.
Supaya apa? Kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, diusahakan mencontoh. Saya keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, temanya sama. Dengan maulid kita mencontoh Nabi. Masalahnya bagaimana kau mau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kau mau contoh Nabi bertetangga kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ini pentingnya maulid. Jangan cuma datang maulid hanya untuk cari muka sama pejabat kita. Kita datang maulid, dengar sejarah, kita contoh. Zaman saya kecil, ibu saya perkenalkan sejarah Nabi. Caranya apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala. Kenapa, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kan zaman dahulu banyak, ada zaman batu. Ini zaman jahiliyah. Tuh, sudah informasi dalam lagu itu. Apalagi dilanjut. Lahirlah seorang rasul. Oh, rasul yang lahir. Bukan kaisar, bukan raja, rasul. Siapa namanya? Yang terakhir dan mulia. 25 nabi, bukan nabi pertama, bukan nabi tengah, nabi yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Oh, Nabi Muhammad. Siapa nama istrinya? Siti Aminah ibunya. Abdullah siapa? Bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Singli atau Aceh? Madinah tempat tinggalnya. Tuh. Terus setelah dewasa, oh berarti dewasa, bukan remaja, diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta. Saya itu dulu. Sekarang saya kasih modern sedikit untuk ke anak saya. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ibu baru tahu toh 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti banyak di sini bupati yang baru tahu anaknya Nabi 7. Itulah makna maulid. Maka adik-adik sekarang yang baru belajar agama, ada juga anak-anak sekarang baru belajar agama 2 kitab, baru 2 bulan, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau hanya karena kata tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kamu pergi haji, jangan naik pesawat. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah naik apa? Naik onta. Datanglah kau ke Mekah naik onta dari Banda Aceh. 17 tahun kau tidak sampai. Itulah makna. Jadi maksud saya, kalau kau tidak mau maulid silahkan, tapi jangan pula kau tuduh orang yang maulid sesat. Ini tujuannya kita maulid. Coba kita lihat, dengan maulid kita bisa bersilaturahmi, Pak Menteri bisa datang, Pak PJ bisa ketemu kita. Ini hikmah maulid. Ada lagi makan-makan, alhamdulillah bisa ketemu Dasat Latif. Apa hebatnya ini Dasat Latif? Kecil hitam, lebih gagah Pak Menteri. Makanya saya tadi minder juga dekatnya Pak Menteri, tambah kelihatan saya jelek. Memang saya tidak gagah ibu, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya semua ibu mau foto sama saya toh? Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah maulid tujuannya apa? Kita meneladani Nabi. Oke, karena waktu terbatas, banyak sekali saya mau sampaikan, cuma waktu terbatas. Ibu bapak, Nabi itu belum lahir sudah yatim, sudah meninggal. Bapaknya kan masih dalam perut. Lahir baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun bersama ibu susunya? 4 tahun. Karena di kampungnya Halimatus Sa'diyah orang Yahudi selalu mengancam jiwanya Nabi, maka Halimatus Sa'diyah kembalikan ke ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun, Siti Aminah berkata kepada anaknya, "Nak, kita ke Yatsrib, yang Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur ke bapakmu." Pulang ziarah kubur, balik mau kembali ke Mekah, dulu Hijaz namanya, di desa bernama Afwa. Sakit Siti Aminah, meninggal sampai Rasul pingsan karena tidak bisa menerima duka yang sangat berat, yatim dan ibunya lagi meninggal. Sampai direndam Nabi di tempat air baru bisa siuman. Coba, pelajaran pertama, Nabi penuh masalah dalam hidupnya. Ada ndak di sini yang kalah ibadahnya Nabi? Ada ndak di sini yang kalah sopannya Nabi?
Ada ndak yang kalah akhlak mulianya Nabi? Tidak ada. Tapi apa Nabi tidak punya masalah, Pak? Diangkat jadi rasul, diusir dari kampung halamannya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah kira aman, ternyata kafir Quraisy menyerang lagi Nabi. Perang pertama perang Badar, alhamdulillah Islam menang. Perang kedua pembalasannya orang Quraisy kalah Rasulullah, perang Uhud, sampai wafat paman beliau.